Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM A1A021029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. Nilai-nilai dalam ajaran agama Islam memuat aturan-aturan langsung dari Allah yang diantaranya meliputi aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan manusia pada Allah, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan secara keseluruhan dengan alam. Adapun dasar ajaran agama Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hijjah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Lalu menurut Al-Syaukani, Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran dapat dilihat dari ayat-ayatnya. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber pokok dari pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk kebenaran yang tidak diragukan lagi, termasuk petunjuk dalam pendidikan. Pengelompokan petunjuk dari Al-Quran terdiri dari 3 pokok, yaitu yang pertama, petunjuk mengenai akidah dan kepercayaan. Yang kedua, petunjuk jalan mengenai akhlak yang murni. Dan yang ketiga, dasar-dasar hukum yang harus diikuti dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala serta sesama manusia. Berdasarkan pendapat di atas menerangkan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber atau dasar ajaran Islam yang terlengkap, mencakup akidah, syariat, dan akhlak. Selanjutnya, keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, isi Al-Quran selalu terjaga. Salah satu keistimewaan Al-Quran yang utama adalah kitab suci ini terjaga dari segala macam bentuk perubahan atau penggantian. Yang kedua, Al-Quran bebas dari kontradiksi. Setiap ayat di dalam Al-Quran selalu berkaitan satu sama lain. Tidak ada penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan. Yang ketiga, Al-Quran mudah dihafal dan dipelajari. Keutamaan lain dari Al-Quran adalah ayat dan termasuk isi maknanya bisa dipelajari dengan mudah. Yang keempat, keistimewaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Al-Quran adalah kitab suci yang akan menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gemar membacanya. Kelima, keistimewaan Al-Quran bagi yang menghafalnya. Keistimewaan Al-Quran adalah dapat mengantarkan orang yang menghafalnya mencapai surga tingkat tertinggi. Selanjutnya, bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak dapat dibuat tandingannya. Bahkan yang mirip dengan kalam di dalamnya satu ayat pun tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki,
niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya, keutamaan mempelajari Al-Quran, yaitu seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah hadis atau as-sunnah. Menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudahnya. Pembagian sunnah. Sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahli di atas dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diakui oleh beliau, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lalu kedudukan as-sunnah. Sebagai sumber hukum Islam, sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah Rasul atau hadis terhadap Al-Quran berfungsi sebagai bayan atau penjelasan terhadap Al-Quran. Tanpa memahami hadis, tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Bayan ada beberapa macam. Yang pertama, bayan taukid, yakni menguatkan pernyataan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyatakan bahwa berbohong adalah sebuah dosa. Kemudian dikuatkan oleh hadis. Yang kedua, bayan tafsil, yakni merinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran menegaskan aqimis sholat, tegakkanlah sholat, sedangkan tata cara sholat diuraikan oleh hadis. Yang ketiga, bayan isbat. Misalnya Al-Quran surat 5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Kemudian datanglah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruqutni bahwa ada bangkai yang dihalalkan, yakni ikan dan belalang. Juga ada darah yang dihalalkan, yakni hati dan limpa. Selanjutnya, ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penumpahan segala upaya dan kemampuan. Fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad sendiri di dalam Islam, yang pertama, fungsi ijtihad al-rujuk, yakni mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kedua, fungsi ijtihad al-ihya, yakni menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai-nilai Islam. Ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, yakni memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.